semuanya, balik lagi di Bincang Singkat bersama Personalia. Sebelumnya kenalin, aku Renata dari Kimia 23, aku sebagai anak magang di Personalia. Di sini aku bersama teman-teman dari Personalia sendiri. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, Kak. Halo, aku Mutia dari Kementerian Personalia. Aku Muhammad Lukman dari Kementerian Personalia. Dan aku Afri dari Kementerian Personalia. Nah, udah kenal kan sama teman-teman di sini? Mungkin kita mau lanjut ke sesi deep talk kali ya. Itu udah jam berapa ya ini ya? Baru Jam segini, berapa jam berapa ini? ini? Kita lanjut di deep talk. Aku mau tanya nih Kak, Kakak tuh pernah nggak sih ngerasa kayak denial gitu, atau kayak ini tuh bukan kehidupan aku yang sebenarnya, ini tuh kayak berubah banget gitu 180 derajat. Pernah nggak sih Kak gitu? Nah, siapa yang mau jawab dulu? Apri dulu. Apri boleh ya. Apri. Oke, kalau dari aku, apa ya? Aku tuh pernah ngerasa kayak dulu aku mengimpikan kehidupan yang seperti ini. Wih. Tapi setelah aku merasa kayak gini, keinginanku tercapai, tapi setelah aku menjalani, no, ini bukan aku nggak pengen kayak gini. Gitu. Oke, dari aku sih itu sih. Oh, jadi kamu nggak mau kehidupan kamu kayak gitu. Betul banget. Tapi setelah udah menjalani kayak gitu, kamu udah kayak udah apa ya, accepted gitu. Udah menerima. Jadi nggak diri sendiri gitu. Iya, aku ngerasa kayak dulu aku mengimpikan ini, tapi setelah aku menjalani kok aku nggak pengen, Nggak pengen. gitu aja gitu. Itu sih Kak. Apa ya? Udah mau nggak apa, emang ini kayak agak sedih banget ya ceritanya. Kalau kita nggak ada tisu. Ya, ada penyesalan Ada sedikit penyesalan gitu ya. Nggak apa. Dari aku sih mungkin itu ya. Nanti ceritanya aku ingat-ingat lagi. Emang pelupa ya, emang dasarnya pesan pelupa. Ya, lupa. Oke, siapa yang mau? Dia atau aku dulu? Sulit dulu nggak nih, Kak? Oke, kalau misalnya aku sih, lebih ke bukan apa ya, bukan menyesal juga. Aku pernah menyesal, cuman kalau misalkan untuk penyesalan itu aku dijadikan untuk bahan belajar juga ya. Cuman kalau aku pernah merasa bahwa aku bukan berada di dunia aku sendiri. Aku bukan berada di jalan aku sendiri. Jadi setelah aku melewati fase itu, aku tetap se-hard apapun itu yang aku mau jalani, aku tetap jalani. Dan ternyata setelah udah menjalani itu, aku sadar kalau misalkan ternyata itu bagian part of my life. Itu adalah bagian dari hidupku yang dimana itu bisa menempa aku menjadi seperti aku sekarang ini. Jadi kayak rasa ketidakcocokan itu tuh sebenarnya itu self defense kita untuk kita tidak lebih kayak gini loh. Kalau misalkan kita tahu kalau misalkan di depan itu ada suatu mangsa, pasti kita kayak takut kan. Misalkan di depan kita ada harimau, kita takut kan. Kita kayak self defense untuk tidak melakukan hal-hal yang akan harimau akan menerkam kita kan. Iya. Jadi kita selalu berhati-hati kan. Nah itu rasa ketidakcocokan itu adalah seperti self defense kita agar kita merasa nyaman di dalam diri kita sendiri. Nah dengan adanya self defense tersebut, kita menjadi berhati-hati di dalam kehidupan kan. Nah, meskipun aku merasa tidak cocok dengan kehidupan aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan mencari apakah kehidupan aku emang seperti ini, dan ternyata benar kehidupan aku emang seperti itu. Dan itu adalah hal yang bisa suatu nilai yang berharga bagi kehidupan aku sendiri. Jadi benar, aku pernah denial di kehidupan aku pernah merasa salah di kehidupan aku, tapi itu menurut aku itu adalah self defense bagi aku. Aku sih kayak gitu. Ya, nggak lupa tadi kalau nyesel tuh pasti pernah nggak sih? Nyesel banget. Keputusan kita tuh kayak pasti kayak kok begini ya, nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu loh. Pasti nyesel pernah, cuma kayak
lagi-lagi itu kan udah keputusan kita ya, udah keputusan kita, jadi kayak nyesel gak nyesel dijalanin dulu aja. Iya. Kali aja pas abis itu ada hikmah yang bisa kita ambil gitu Iya. dari keputusan Iya. itu. Penyesalan tuh emang di akhir. Kalau misalnya di awal ya pendaftaran. Pendaftaran ya kan, bener pendaftaran. Iya sih. Keren banget sih. Pernah nggak sih Kak kalau waktu menghadapi itu tuh kayak burn out gitu, kayak udah capek banget nih, udah kayak males-malesan gitu-gitu, pernah nggak Kak? Kalau dari aku sendiri ya, aku mau Apri dulu. Aku dulu. Kalau dari aku sih, aku pernah burnout. Aku pernah nggak ngapa-ngapain selama mungkin 1 hari, seminggu atau sebulan aku nggak ngapa-ngapain karena aku ngerasa capek. Aku ngerasa gak mau ngelanjutin apapun itu. Aku kayak apa ya? I don't give a mind for it. Aku nggak mau apa ya ngerjain ini semua. Yang penting aku bisa keluar dari kehidupan aku itu. Cuman mau gak mau aku harus ngerjain itu dong. Nah, kalau misalnya aku nggak ngerjain itu numpuk dong tugas-tugas hal-hal apapun itu, burnout itu. Jadi kayak burnout itu adalah sebuah fase di kehidupan kita. Kita mau kita nyaman, mau kita ini, burnout itu pasti ada. Tapi tapi dosisnya di setiap orang itu berbeda untuk burnout. Ada yang kayak dia burnout tapi dia tidak Cara ngadepinnya juga cara beda-beda ngadepinnya beda dan dia tidak merasa bahwa itu ada burnout. Tapi kalau misalkan di highlight aku di kehidupan aku bisa ngerasa burnout dan aku bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah burnout karena aku aku udah bisa malas-malasan karena aku nggak mau ngerjain itu semua. Kayak gitu. Aku pernah burnout sendiri sih. Gimana kalau kalian berdua? Kalau dari aku ya, burnout ya tadi. Pernah banget tau ngerasa kayak gitu karena emang tadi salah juga. Iya. Tapi mau bagaimanapun apa yang udah kita ambil kita harus tanggung jawab di situ. Ya, Betul, tanggung jawab. tanggung jawab, Iya, betul, betul. tanggung jawab. Ya pernah juga sama kayak kalau pas kayak aku nggak ngapa-ngapain, aku udah aku nggak mau. Iya kan, gak mau. Katakan. Aku bener-bener aku nggak mau. Tapi kembali lagi mikir, aku udah pilih ini mungkin bagian dari timeline hidup aku. Iya, Iya, betul, timeline. betul, betul. Jadi ya udah deh dikerjain, nanti juga selesai gitu. Iya. Gitu Kayak sih. gitu. Walaupun kerjainnya sambil Allah ya Allah ya. Ya Allah. Iya, kayak nyambung Jalanin, banget. selesai gitu maksudnya. Iya. Dijalanin aja Iya, gitu. apa-apa. Sambil dijalanin ya semuanya pasti ada rasa burnout lah. Dengan rutinitas yang padat banget, full banget, banyak ini itu, pasti kan ada rasa aduh males deh ngapa-ngapain, gak mau lagi capek ya kan. Iya, tapi gimana cara kita nanggepinnya, gimana cara kita tanggung jawabnya di situ tuh ada. Jadi jangan berhenti di fase Iya. itu, harus jalan terus gitu. Iya. Kece banget. Kece banget. Kalau ngerasa kayak aduh takut gagal masa depan aku gimana ya gitu. Overthinking. Jam 12 malam aku Jam tinggi. jam 3 malam. Jam 3 malam. Jam-jam rawan ya, jam-jam rawan. Jam Kayak ngerasa aku bisa nggak sih kalau di masa depan tuh aku kayak gini. Aku orang yang maksudnya aku tata sekarang aku harus ngapain. Tapi di satu sisi aku juga kalau aku gagal gimana gitu. Iya. Yang udah aku tata plan ini kalau melenceng gimana gitu. Terus juga kayak kalau di masa depan aku nggak nggak jadi apa yang aku impikan, yang aku rencanakan, yang aku inginkan itu nggak jadi. Seberapa dari ya gitu. Kita udah ngelakuin yang terbaik ya sama Iya. ini gitu. Cuma kan tetap aja ada rasa-rasa overthinking lah. Kayak aduh nanti gimana ya gitu. Sebenarnya overthinking itu perlu ya kalau untuk masa depan terutama ya overthinking. Tapi gimana sih cara kita tuh seperlunya aja. Apa yang perlu di overthinking, ada yang nggak perlu gitu. Iya. Dari kamu gimana? Aku sih kalau overthinking ya sering ya. Iya. Sekarang aja aku lagi overthinking nih. Makanan aku belum dimakan. Lapar ya kok. Itu bagian dari overthinking juga. Cuma kalau misalkan untuk jam 12 malam aku overthinking, ya aku overthinking setiap hari sehingga ada jam-jam tertentu kayak orang Gen Z kan jam 12 malam kita overthinking di atas tempat tidur enggak kayak aduh iya bener. folklore-nya aduh kalau misalnya aku nggak ada exactly time buat overthinking ya, tapi itu aku emang sering banget overthinking. Dan tapi kalau misalkan aku nggak overthinking, aku nggak akan bisa nge-planning kehidupan aku. Jadi kalau misalkan aku nggak overthinking, ya aku bakal jadi seseorang yang ignoran.
yang kayak bodo amat lah apa-apa. Iya, Jadi iya. kalau misal overthinking itu kayak ya udah, itu kayak aku pernah dan aku nganggap itu hal biasa di kehidupan kayak gitu sih. Jadi kayak menjadikan overthinking itu jadi bahan Bahan acuan. Iya, acuan, benar. iya betul. Buat jalan terus gitu lah Wajar, istilahnya. iya. Seperti ini juga bisa buat evaluasi diri tau. Nah, iya evaluasi diri, Buat benar-benar evaluasi benar. buat kedepannya bisa Benar. lebih baik dari sekarang gitu kan. Nah, iya. Buat kedepannya, buat hari depan lebih baik daripada hari ini. Nah, Ya, iya betul benar. betul sih, setuju sih, setuju. Kan tadi udah dijelasin tuh kayak kakak tuh kayak ngerasa awalnya tuh salah nih, bukan di sini nih tempat gue. Tapi kayak ada nggak sih alasan yang menjadikan itu tuh harus dijalani terus gitu loh. Kayak kakak tuh kayak oh ternyata ini yang jadiin alasan gue buat terus berjalan hidup gue itu kayak nggak bisa stuck di sini terus gitu. Ada nggak sih kak? Nggak bisa stuck di sini terus ya. Coba dari siapa dulu? Mutia dulu. Mutia dulu. Boleh. Soalnya kayak waktu kan gak nunggu kita ya. Waktu gak bakal berhenti nungguin kita kayak di fase yang itu aja. Jadi mau gak mau tuh dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri, terus kayak orang-orang sekitar tuh mempengaruhi banget menurutku. Kayak circle kita, lingkungan kita kayak mendukung kita nggak sih untuk maju terus ke depan walaupun kita di sesi-sesi atau fase yang dimana kayak burnout atau dan lain-lain yang males banget ngapa-ngapain gitu kan. Pasti kan orang-orang sekitar tuh kalau yang mendukung itu pasti kayak merangkul kita lah untuk ayo jalan bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Mm-mm. Oke. Emang jadi sih. kalau Kalau misalkan kita diam terus, kita nggak akan jadi seseorang loh. Iya. Kalau misalkan ya, jadi kita harus moving on. Kita harus terus berjalan. Meskipun itu di hadapan kita ada banyak sekali tantangan atau apapun itu, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati gitu. Nggak bisa kita diam terus. Kalau misalnya kita diam terus, kita nggak bisa terbentuk. Kita harus membentuk kehidupan kita agar kita itu bisa sukses di kedepannya. Dan kita bisa menjadi seorang yang the best version of ourselves ya. Dengan cara jalan terus, jalani aja terus. Apapun itu, apapun masalahnya, apapun rintangan di depannya, ataupun kalian terkendala apapun itu, kalian terus cari aja solusinya dan terus aja jalan ke depan. Karena kalau misalkan kita mundur terusan itu kita nggak akan terbentuk. Kita nggak akan menjadi seorang yang the best version of ourselves kayak gitu. Bakal di fase yang kayak kamu ya itu aja. Iya. Nggak bakal ada versi diri kamu yang lebih baik gitu Iya. ke depannya. Ya, jadi aku se-thoughtful apapun kehidupan aku, se-hard apapun kehidupan aku tetap terus jalan. Aku nggak mau aku diam terus. Aku paling benci kalau diri aku diam terus. Aku paling benci itu. Sumpah kalau misalkan aku diem terus misalkan di kos 24 jam gak ngapa-ngapain cuma Netflix and chill atau dengerin enggak and chill sih kayak Netflix dan Spotify 24 jam di kos tuh kayak aku ngerasa guilty, ngerasa berdosa gitu kayak aku nggak ngapa-ngapain di hari itu, nggak produktif, nggak produktif gitu. Jadi kayak ya aku harus berjalan terus meskipun aku burn out atau apapun ya aku harus jalan kayak gitu sih. Dan aku gitu. Kalau dari aku tadi kan pertanyaannya apa sih yang bikin aku tetap stay di sini, gitu, tetap ngelakuin gitu. Ya kalau dari aku sih tujuan yang pengen aku capai gitu. Ya meskipun seterjal apapun itu jalannya, ya udah kalau misal aku udah ada tujuan, aku harus ngelakuin ini. Ya lakuin aja lah, Bismillah gitu. Ya maksudnya apa ya? Yang bikin aku bertahan di titik ini meskipun ini nggak yang aku inginkan, tapi pasti ke depan tuh ada aja yang bikin apa ya, meskipun jalanku melenceng pasti di depan ada titik di mana aku balik lagi ke tujuan aku gitu sih. Ya lakuin aja lah. Lakuin aja sih, betul. Ada nggak sih Kak, kayak kejadian yang atau hal yang kayak kakak pernah alamin tuh kayak menyadarkan kalau di situ juga oh ternyata ini emang jalan yang harus ditempuh gitu, emang ini jalanku gitu. Ada nggak sih Kak satu hal aja gitu? Ada sih satu hal. Aku gini, aku adalah orang yang emang harus bukan mencerna ya, aku mencicipi dulu sesuatu itu sebelum aku menyadari itu kan. Jadi kita harus mencicipi itu sebelum kita menyadari sesuatu hal. Aku menjalani kehidupan aku di jalan aku yang tadinya aku pikir salah, pas aku jalanin ternyata aku menyadari bahwa itu adalah emang jalanku. Aku
ada satu hal yang bikin aku kayak klik, oh ternyata ini jalanku. Itu adalah apa ya, kayak kamu akan terbentuk di 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 dunia itu, di jalan itu. Kayak oh ternyata aku akan terbentuk. Dan benar, aku setelah udah acceptance with myself, aku udah kayak apa ya, berdamai dengan kehidupan aku, dan aku udah apa ya, kayak oh ini jalanku, ini adalah jalanku. Aku udah kayak oh ternyata aku terbentuk di sini, aku bisa menjadi seseorang di sini. Nah itu yang bikin aku kayak oh ternyata aku udah bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Ingat nggak kak itu untuk kapan gitu? Waktu kakak lagi ngapain gitu? Waktu semester 4 kayak. Baru-baru ini sih, semester 4 yes. Jadi kayak Lama juga ya, semester 4 iya, tuh lama ya. Dari semester gini, dari semester 1 sampai 3 itu aku kayak ngerasa bahwa aku tuh kan disalah jalankan. Tapi ternyata setelah aku menjalaninya di semester 4, oh ternyata aku terbentuk, aku menjadi seseorang di situ. Kalau misalkan aku tidak mengambil jalan itu, aku nggak akan menjadi seperti aku yang sekarang. Pasti aku menjadi beda dong. Jadi kayak aku nggak akan dijanjikan aku menjadi seperti seseorang yang hebat ini. Kalau misalkan aku mengambil jalur yang lain, gitu kan. Nah, setelah aku menyadari di semester 4, aku udah banyak achievement, aku udah banyak sekali join sana sini. Aku udah mulai kayak klik, oh ternyata ini jalanku. Ternyata setelah aku acceptance with this way atau with this life, ternyata ini emang jalanku dan emang aku untuk terbentuk. Kayak klik gitu, udah klik, ternyata ini jalanku. Semester 4. Itu kan dari kalau kan lebih kayak internal gitu ya. Iya, Nah kalau dari aku mungkin lebih ke eksternal. Kalau titik di mana aku sadar ini jalanku tuh, aku pernah baca quotes. Quotesnya itu kita tahu kita bisa jalan, tapi Tuhan punya maps. Karena kan tahu tuh kayak juga ya. Kita bisa jalan dan Allah punya maps. Tapi bukan berarti aku kayak ya udah pasrah aja sama jalan yang udah disiapin gitu. No, yang aku iniin kita pasti tetap berusaha gitu. Dan waktu aku pikir kembali gitu. Aku sempat menyesali kayak aku kayak gini sih. Tapi setelah aku pikir kalau misal aku nggak masuk ke sini, nggak di sini, aku nggak mungkin ketemu sama orang-orang hebat seperti kalian, ketemu ketemu orang-orang yang mungkin bisa ngebentuk diri aku kayak jadi sekarang. Kalau misalkan aku nggak di sini, belum tentu kayak kalau Mak tadi, belum tentu aku jadi yang Afri kayak gini gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Iya kayak awal-awal jujur semester 1 tuh kayak aduh harus ini beda banget gak sih rasanya? Semester 1 ya. Benar-benar luar biasa gitu. Tapi makin kesini ketemu banyak orang, ketemu banyak pengalaman dan lain-lain itu kayak yang aku lakuin itu kayak aku gak nyangka bisa sampai di titik ini dengan sebanyak itu yang aku lalui, struggle-strugglenya kayak perjuangannya kalian juga tahu banget kan gimana ya. Aku kadang gak nyangka kayak ternyata aku bisa sampai di titik ini gitu dengan sekian banyak rintangan itu sambil nangis ya. Iya sih. Kerja juga sambil nangis. Laprak juga. Laprak jadi basah. Covernya ada Tetesan mata. Mengering. Oke, terus pasti ada dong kak kayak perasaan ragu sama diri sendiri waktu menghadapin hal itu kan. Apalagi kakak tuh sekarang udah ya kayak beda lah sama aku tuh masih semester 1 ya kan. Gimana sih kan cara ngadepin rasa ragu sama diri sendiri itu? Ngadepin rasa semester tua, coy, juga enggak, belum semester tua ya, Masih muda ya, masih agak Usia rentan. gila. Boleh. Oke. Untuk ngadepin rasa ragu ya. Aku juga pernah ragu kok, kayak emang aku bisa ya ngejalanin di jurusan ini dengan mata kuliah yang berat banget itu kan. Aku pernah ragu.
dan kayak keraguan aku itu kayak it leads me to something bigger gitu. Pasti kalau misalkan kamu ragu terhadap sesuatu, itu tuh kayak balik lagi itu adalah self defense untuk kita. Jadi tubuh kita tuh tahu kemampuan kita segimana. Tubuh kita tahu bahwa apa yang kita hadapkan itu adalah sebuah struggle yang besar di kehidupan kita. Jadi tubuh kita itu tuh menghantarkan sinyal yang emang sinyal itu tuh kayak self defense untuk kita, agar kita tuh tidak semena-mena untuk mengambil jalan gitu. Keraguan tuh seperti itu, self defense. Cuman kalau misalkan emang kita ragu terus-terusan, kita kan tidak bisa berkembang. Seperti itu. Meskipun kamu ragu, tetap percaya dengan diri kamu sendiri, tetap jalani apapun itu di depan kamu pasti bisa, kamu pasti terbentuk dan kamu pasti berkembang. Kayak gitu. Kamu tuh apa Apri dulu nih? Masukin. Yang menang apa nih? Oke, tadi untuk ragu sama diri sendiri sih pasti. Tapi aku tipe orang yang kalau aku mikir lagi, kalau aku ragu dan aku malah stuck di sini, aku nggak mencoba hal baru, aku jadi nggak tahu hal-hal baru. Nah, iya betul sih. Bingung gitu ya. Iya. Dan aku pernah punya pengalaman, aku mencoba hal baru dan hal baru itu membuat aku bisa bahkan lebih berkembang pesat gitu. Betul. Dan gara-gara itu, jadi aku sekarang nggak ragu lagi buat mencoba hal baru tersebut. Kayak yakin aja sama diri sendiri. Ragu sama diri sendiri tuh kayak kalau ragu gitu ya. Kalau misalkan aku ragu terus-terusan kayak gini, orang lain bahkan maksudnya orang lain tuh percaya sama aku, masa aku sendiri yang Nggak percaya. nggak percaya Iya, malah iya, ragu iya. aja gitu. Iya. Orang lain aja yakin, masa aku ragu gini sih. Aku harus bisa. Iya, kayak gitu. Orang tua aja yakin kita bisa, tapi kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri gitu, pasti kita ada yang salah. Jadi kita harus yakin aja gitu. Yakin aja kalau misalkan untuk menghadapi keraguan itu, yakin, benar. Kayak orang tua tuh udah tahu kita tuh dari bayi. Kita jagain, kita tahu kalau kita tuh bisa, cuma kadang dirinya kita sendiri lah kayak aduh bisa nggak ya? Itu self defense juga, itu self defense agar kita tidak semena-mena untuk mengambil jalan. Cuman balik lagi, kalau kita tidak mengambil itu, ya kita tidak akan berkembang. Kayak gitu. Untuk itu aku bukan orang yang percaya diri jujur bukan orang yang percaya diri banget, apalagi setiap langkah yang aku ambil tuh pasti ada ragu lah, aku bener nggak sih kayak gini atau aku salah, di depannya gimana sih nanti dia kayak gimana ke depannya, kayak gitu. Overthinking juga, ragu juga. Cuma benar kata Afri, kalau kita di situ terus kita nggak bakal dapat pengalaman kayak lain. Pengalaman sih lebih pengalaman penting. lebih penting. Jadi kayak mikirin juga, aku harus berkembang terus, pengalaman tuh harus dapat terus. Jadi di balik ragu-ragu itu ya dijalani aja dengan segala resikonya kayak gitu. Ada pasrah dikit kali ya. Gak apa-apa. Aku dari situ tuh aku jadi bisa lebih percaya diri. Kan keputusan yang diambil tuh kayak nggak selamanya tuh buruk loh dengan keraguan-raguan kamu itu kayak gitu. Ya, betul. Kayak kakak ngeliat diri kakak yang sekarang tuh gimana sih, kayak beda dari ya mungkin semester 1 SMA tuh Wow bang. beda banget tuh. Gimana? Sih gitu. Satu kata yang aku iniin sekarang, wow, ternyata aku keren. Sumpah, temen-temen aku aja bilang kayak, Bang, lu semester 1-2 knowledge banget, tapi sekarang udah nggak kayak gitu, udah kayak banyak banget kayak pengalamannya apapun itu. Dan aku juga kayak kalau misalnya aku ngelihat ke belakang gitu kayak emang se-different itu ya. Aku tuh benar-benar kayak berkembang pesat loh. Kalau misalkan kamu nggak takut untuk mengambil jalan itu, kamu bakal berkembang pesat. Kamu bakal menjadi seseorang yang bigger than the past in your life gitu. Dan bener-bener kayak kalau misalnya aku ngeliat ke belakang juga kayak wow, you did amazing job. Emang bener-bener kayak udahlah, bangga banget sih kalau misalnya buat diri aku sendiri kan bangga banget sih udah sampai di Aku titik juga ini. ngerasa dulu pas masih semester 1 semester 2, apalagi semester 2 kayak aku ketemu orang-orang baru nih kayak mereka, aku tuh masih diem banget, bener-bener Iya, tuh pendiam banget. gitu. Terus kayak sekarang kata Kak Jeffrey juga kayak
aku berkembang lah di bagian ini aku ngerasa kayak oh ternyata aku bisa ya, wow gitu, bangga deh pokoknya. Makanya jangan, gitu ya. makanya jangan takut. Buat self love sih kalau misalnya gini. Wah, ternyata aku keren juga. Gitu. Ya, ini self love juga sih. Dan sekeren itu juga kan. Pernah nggak sih kayak unworthy sama pencapaian kakak gitu, kayak aku nggak pantas di sini, gue nggak pantas dapet ini gitu, pernah nggak? Kalau aku sih bukan unworthy ya, kayak aku mempertanyakan kenapa aku cuman segitu. Soalnya aku merasa kurang. gitu ya. Jadi kayak kalau misal dengan perasaan aku kayak gitu tuh aku pasti bakal mencoba hal baru lagi dan semakin besar lagi tujuan aku, semakin besar lagi tujuan aku. Soalnya kalau misalnya aku merasa kalau unworthy dengan apapun itu, aku nggak akan bisa mencoba hal lain. Aku pasti insecure sama hal lain. Pasti bakal tetap aja kayak kayak gini aja unworthy, apalagi nanti lebih unworthy dong. Kayak gitu kalau mindset aku sih kayak gitu. Jadi aku lebih kayak apa ya, kurang puas dengan apa yang aku dapatkan gitu. Jadi kalau misalkan aku kurang puas, nanti aku akan mencoba lagi dengan tujuan yang semakin hari semakin meningkat gitu. Kayak gitu sih, kayak naik tangga aja gitu. Kalau dari aku sih jujur sering mempertanyakan ya, kayak mempertanyakan ternyata aku bisa di sini, tapi mempertanyakan juga gitu. Aku pantas gak sih di sini, kayak ada nggak sih orang lain yang lebih pantas sebenarnya di sini. Cuma di balik itu mikir juga aku udah sekerja keras ini, ya kan, udah secapek ini, itu semua pantas dia didapetin. Akhirnya tuh mikir kayak gitu juga, kayak untuk apa sih namanya, self love ke diri sendiri lah, kayak bangga ke diri sendiri, kayak oh ternyata aku pantas di sini karena aku udah bekerja keras ini gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih ditingkatin lagi gitu. Jadi jangan gampang insecure dan lain-lain lah. Tuh. Kalau dari aku tadi merasa kayak aku nggak pantas ya di sini. Mungkin ada orang lain yang lebih pantas berada di posisi ini. Biasanya pernah banget. Kayak aku pernah berada di posisi aku nggak berhak mendapatkan ini, orang lain yang pengen di posisi aku, tapi kenapa aku yang dapat ini? Paham. Itu aku ngerasa, bahkan aku sampai terpressure di situ. Kayak kok apa dia nggak sakit hati ya gitu. Iya. Apa dia nggak sakit hati ya kalau misalkan dia aku yang bahkan mungkin perjuangan dia lebih besar, tapi lihat lagi kayak tadi Mutia, tapi yang aku lakuin selama ini kayaknya udah Kerja keras udah deh kalau ya. keren banget kalian. udah kerja keras gitu. Aku pantas kok dan aku bisa menjalani ini insya Allah gitu. Iya pantas. Keren banget. Keren banget. Oke, sejauh ini gimana sih kehidupan kakak, kayak kan udah menghadapi gonjang-ganjing kehidupan, Yo, gue dituain. Sepuh. Kalau kan untuk kehidupan perkuliahan ini setelah gini, aku kan merasa aku salah jalan tuh di semester 1, 2, 3 kan. Setelah aku udah acceptance with myself di semester 4, itu aku ngerasa kayak dimuluskan semua jalan tuh. Kayak bener-bener semuanya tuh kayak dibukakan semua pintu opportunity untuk aku berkembang kayak gitu. Jadi kayak untuk semasa kuliah ini setelah aku udah dealing with myself, udah berdamai dengan diri sendiri, aku ngerasa kayak banyak sekali opportunity yang di hadapan aku. Jadi untuk masa-masa kuliah ini bener-bener luar biasa sih buat aku. Udah bener-bener bisa bisa menjadi the best of version of my life. Kayak gitu sih. Untuk perkuliahan kali ini bener-bener keren banget sih aku. Siapa? Butterfly ya. Kalau Pengen dari kakak Papi Tadi apa? kehidupan perkuliahan kak setelah menghadapi Gonjang-ganjing ini. Satu kata. apa? Satu kata apa gitu kak? Apa tuh? Apaan tuh? Terus nih. Terus kenapa kak? Gimana? Laprak sih, ya sekarang kan emang udah nggak terlalu ya di semester ini. Apa ya? Bingung mendeskripsikan yang nano-nano.
ada mangga, ada ininya ya, ada asemnya, Ada asam pahitnya. ya, ibaratkan sayur tuh udah yang dibumbuin dikit-dikit lah. Saya dibumbuin dikit-dikit ya. Kayak agak tanggung gitu ya. Nggak nanggung ya. Hmm. Tapi ya pokoknya Bingung banget ya. sampai saking bingungnya pegangan gitu. Pegangan iman, enggak. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Iman tetap dong. Iman tetap. Pelukan agama sendiri. Peluk agama sendiri. Iya. Peluk agama sendiri ya. Ya dong. Iya, Kalau perkuliahan jujur apa ya, warna-warni banget. Padahal baru semester 3 ya, tapi kayak warna-warninya itu udah berasa banget. Dari sisi apa namanya, akademik terutama ya, kayak laprak, tugas dan lain-lain kan itu udah warna-warni banget kan. Nah terus udah gabung sana sini itu lebih warna-warni. Jadi kayak semester 3 ini bener-bener dapet feel yang wah warna-warni banget deh. Dari senang, sedih, marah, terus kayak kecewa pernah gini-gini. Itu nano-nano banget bener kata Afrik. Lanjut. Yang nano-nano di perkuliahan yang paling nano-nano bagi aku itu pertemanan. Iya, Gimana tuh? Gimana tuh Kak? ternyata banyak orangnya gini-gini. Iya. Jadi aku di sini juga belajar kayak memahami sikap pribadi seseorang. Iya. Aku benar-benar dulu yang buta banget masalah apa ya, people for cover tuh. Aku benar-benar yang oh dia mau kayak gini, oh berarti dia orangnya kayak gini. Iya. Kita menjadi Iya. seperti itu. Tapi sekarang setelah aku tahu kayak ini orang kayak gini, perlu diamati dulu kayak gini. Iya. Oh ketemu titiknya, oh ternyata Iya. orangnya kayak gini. Jago sekarang. Yang nano-nano bagi aku di perkuliahan ini adalah pertemanan. Pertama. Iya sih. Baca karakter aku dong Kak. Dikira garis tangannya. Oke. Kalau Kakak ini dari jurusan apa tuh Kak? Aku dari fisika. Fisika semua. Fisika. Cowok dari jurusan mana? Iya. Itu nano-nano sih katanya. Belum. Masih Masih apa? Nanti dari tingkat 2. Iya, tapi yang itu nanti ya. Oke, aku mau tanya nih Kak, sebenarnya tuh fisika tuh jurusan yang Kakak impiin gak sih? Sensitif, mungkin bagi teman-teman juga agak sensitif. Sensitif Tapi ya. gimana nih Kak? Dari apa sih? Jujur bukan. Aku dari dulu gak ada kepikiran sama sekali masuk fisika. Makanya kayak ada satu jurusan yang aku emang pengen banget. Apa tuh? Mungkin boleh. Gimana ya? Enggak, buka aja gak apa-apa. Ada pokoknya deh salah satu jurusan, satu jangan gitu. Jangan Iya. gitu. Iya. Kalau fisikanya tersindir atau Oh iya. apa? Sorry. Ya, tapi setelah masuk ke fisika ini ketemu orang yang begini, ketemu orang begini, tugas yang begini, ternyata tuh asik-asik aja, enjoy aja. Nggak semenakutkan itu kok guys jurusan fisika. Beneran. Selagi masih ada yang ngingetin tugas, ngingetin buat besok masih ada jadwal kuliah, itu masih aman. Itu aman banget. Masih ada yang bangunin. Jujur ya. Jujur sih ya. Jujur ya. Dari April dulu. Kalau dari aku fisika tuh Oh, bukan. Padahal ini muka-mukanya muka Einstein. Muka Einstein. Einstein juga. udah agak sedikit banyak. Jangan dong, kita image fisika yang nggak terang. Oke. Dari aku fisika bukan, karena aku lebih condong lebih memilih ke matematika. Matematika. Suka itu gitu kan? Sekali itu. Fisika juga itu gitu. Tapi kalau masalah integral diferensial no. Suka banget nih. Ya maksudnya di matematika ketemu itu, tapi entah kenapa aku lebih condong ke matematika dan psikologi. Tapi ya mau gimana lagi, ini mungkin ya, yang aku bilang tadi, mungkin ini salah satu timeline kita. Ya udah terima aja, jalani aja, itu pasti bisa. Keren banget. Kalau gue gimana Kak? Jujur. Agak berat nih. Agak berat ya. Gak apa sih, dosen-dosen udah tahu sih. Nah, aku kalau waktu semester 1, 2, 3 ngechatin dosen, Bu, saya sudah gak kuat Bu di fisika Bu. Iya. Ya aku ngechatin dosen, sampai ngechatin dosen kepala jurusan universitas. Wow. Hampir mau ke rektor juga. Jadi kayak aku udah benar-benar di tahap emang kayak fisika bukan aku banget. Apalagi di SMA tuh. SMA aku bisa fisika, aku bisa belajar fisika. Cuman setelah masuk ke kuliahan kok makin rumit dan kayak
kompleks banget dan kayak mind blowing, bikin aku botak juga. Nggak botak. Masih aman cara bicara. Wika sebenarnya. Oh enggak peduli. Enggak, jangan ya, enggak. Kayak emang fisika tuh bukan jurusan yang aku mau. Yang aku mau itu sosum. Aku lebih suka lebih suka mempelajari humaniora atau orang-orang kayak gitu, sosial atau justice kayak gitu-gitu. Aku lebih suka belajar itu dan lebih suka memahami itu daripada memahami angka-angka atau rumus-rumus ilmu pasti. Tapi setelah aku menjalani ini dengan banyak sekali konseling atau apapun itu, aku mulai terbuka nih, oh ternyata ilmu fisika itu nggak sekedar kita memahami rumus loh. Ternyata ilmu fisika itu emang benar-benar ada di kehidupan nyata semua di sini, di sekitar kita pun itu ilmu fisika. Dan itu tuh kalau misalkan kamu udah mengerti apa itu fisika, itu kamu udah bisa bukan memahami ya, udah bisa mengikuti apa itu fisika. Jadi dengan aku salah jurusan ini dan aku udah memahami bahwa fisika itu ternyata belajar ini dan itu membuat aku bukan lebih memahami sih, tapi lebih kayak paham dan kayak lebih mengerti tujuan dari kita belajar fisika. Jadi kita nggak semata-mata kayak rumus apapun itu, tapi kita harus paham dan to apply buat ke kehidupan kita. Jadi meskipun jurusan fisika adalah bukan tujuan aku, dan itu tujuan aku agak melenceng dikit ya, ya aku di sini bisa aja, kayak bisa ini IPK aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa, aduh nggak bisa di-spill ya. Di fisika tuh sebenarnya rumus aja punya cerita. Gitu. Iya. Betul. Iya. Rumus tuh punya Ada cerita. ceritanya masing-masing. Jadi Tambah kayak semester tambah tahu. tambah tahu. Siap. Kimia pun seperti itu ya, senyawa pun ada partikel-partikel tersebut diteliti terus. Pokoknya kayak emang perkuliahan itu sesuatu hal yang bisa kita bikin pemikiran itu lebar kayak gitu. Terakhir nih Kak, ada nggak sih kayak motivasi atau tips-tips buat mungkin para maba nih Para juga maba. lagi merasa Merasa pusing gitu, pusing agak gitu ya. tipsnya dong Kak. Oke, kalau Ya, dari aku satu aja Apa sih, ya? enjoy aja. Iya, Enjoy your enjoy. life deh, Pak ya. Jalannya aja. Ya. Jalannya aja. Sumpah. Dan kalau misalkan aku mau titip pesan buat maba-maba di luaran sana tuh kayak jangan terlalu memusingkan apapun itu, jangan terlalu memikirkan apapun itu, karena kalau kamu memikirkan itu, kamu terus-terusan akan cycling di situ, kamu nggak akan bisa melihat dunia sekitar. Kamu pasti akan berkutat di dunia yang kamu overthinkingin, kamu akan terus-terusan berada di suatu lingkaran itu. Kamu tahu kan lingkaran terus-terusan gitu, gak ada sudut-sudutnya kan. Kamu terus aja fokus ke situ, fokus ke overthinking, fokus ke negatif itu. Kamu gak akan bisa berkembang, gak akan bisa mengetahui apa ini. Gak akan seperti itu. Jadi kayak untuk maba-maba di luar sana kayak ya udah sih, kamu enjoy aja. Kalau misalkan kamu merasa salah jurusan juga, kamu bisa konseling ke dosen, ke orang tua atau ke apapun itu. Dan emang kalau misalkan emang kamu udah teguh hatinya, emang udah mau keluar dari jurusan kamu itu ya, itu hak kamu untuk keluar, hak kamu untuk diam juga di sini. Karena kamu ada di sini juga, kamu belajar sesuatu loh di sini. Kamu nggak selamanya kamu stres kok. Kamu pasti bakal enjoy kok kalau kamu nggak cycling di negatif itu. Ada kok banyak positifnya kayak gitu. Oke, mungkin saatnya kita tepuk tangan untuk diri kita Aduh, semua. tepuk tangan. Oke. Sudah berjuang sepanjang ini gitu. Lumayan panjang. Ya, Lumayan Lumayan, baru lumayan. baru lumayan. Baru. Oke, mungkin udah dulu Kak. Terima kasih banyak buat kakak-kakak atas Ya, waktunya. terima kasih Terima kasih juga. buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode bincang singkat berikutnya. Dadah. 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 Beneran di oke. Oke, terima kasih.